Matius 9 ayat 9 sampai 13. Jika sudah menemukannya, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Kita membacanya beresponsoria. Kaum perempuan ayat yang ke-9, kaum pria 10, dan ayat yang ke-13 kita bersama-sama. Mari, ladies first. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Kita bersama. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Silakan duduk Bapak Ibu. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Aku datang bukan mengharapkan persembahan, tapi belas kasihan. Aku datang kepada orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Ya, Bapak Ibu, pada minggu hari ini firman Tuhan saya beri tema mengikut Yesus. Mungkin ini tema yang klasik, tapi mari kita lihat, kita harus terus dengan rendah hati untuk terus mengingatkan kita. Semua firman Tuhan ketika kita mendengarkannya, kembali kita memahami bahwa firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali, walaupun mungkin sudah pernah kita mendengar tema klasik ya, mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu, apa arti mengikut? Mengikut itu berarti mengiring. Mengikut itu berarti menyertai. Jadi kalau mengikut Yesus berarti mengiring Yesus. Mengikut Yesus berarti menyertai Yesus. Apa yang disertai, apa yang diikuti Bapak Ibu? Tentu saja Bapak Ibu, yang kita ikuti adalah cara hidupnya. Yang kita ikuti adalah pandangannya. Yang kita ikuti adalah kasihnya. Yang kita ikuti adalah ajarannya. Sehingga akhirnya sampai ke titik level kita menjadi mirip seperti karakternya Kristus. Itu makanya selalu ada tema mengikut Yesus, mengintrospeksi kita masing-masing sejauh apa kita serius dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu, pada kenyataannya, realitanya, banyak orang Kristen ketika dia mengatakan aku ingin mengikut Yesus, awalnya dia menggebu-gebu, tetapi akhirnya ketika ada badai dia langsung belok kanan. Dia lari kepada Tuhan yang lain yang dia pikir itu lebih hebat daripada Tuhan, daripada Yesus. Mungkin ada juga orang Kristen mengikut Yesus dengan baik, tetapi ketika di tengah dia tenggelam. Ada yang mengikut Yesus dengan baik, sungguh-sungguh, tapi Bapak Ibu, banyak juga di akhir hidupnya akhirnya dia menyangkali iman kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, itu realita. Dan kita bisa melihat, ya dulu setia kepada Tuhan, dulu setia melayani Tuhan, tapi sekarang sudah balik badan. Yesus di belakang, yang lain di depan. Nah itulah Bapak Ibu, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita mengikut Yesus hingga kita sampai kepada akhirnya, finishnya dengan baik. Dan kita menikmati bagaimana kekekalan di dalam Tuhan ketika kita menyelesaikan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan akan memberikan pemahaman kepada kita. Yang pertama sekali Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan adalah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Kita bisa mengikut Yesus awalnya dimulai dengan kita berjumpa secara personal dengan Yesus. Bapak Ibu, saya Kristen dari sononya. Nenek moyang saya, jangan diragukan, Kristen Galuh.
opung laki-laki saya, opung doli saya, le leader di negeri Dolok sana. Le leader loh Bapak Ibu, sumbangsih untuk mendirikan gereja Tuhan. Nah Bapak Ibu, tapi dengan pola Kristen dari keluarga, Kristen lahiriah, itu tidak menjadi jaminan kita untuk bisa setia mengikut Tuhan. Tapi ketika kita betul-betul pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, itu yang akhirnya menjadi dasar kita, modal utama kita untuk terus setia mengikut Yesus. Perjumpaan pribadi, personal, pengenalan pribadi, itu yang membuat kita bertahan. Nah Bapak Ibu, siapa pemungut cukai? Matius pemungut cukai ini. Mari kita buka Markus 2 ayat 14. Markus 2 ayat 14. Saya baca untuk kita. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Jadi sebenarnya kisah yang sama dalam Injil Markus, sama ya dengan Injil yang baru saja kita baca. Nah, tetapi ada lagi informasi tambahan bahwa Lewi itu adalah Matius. Nama lain Matius adalah Lewi. Siapa orang tuanya? Alfeus, dan dia adalah asli orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, orang Yahudi pada konteks itu mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan oleh Allah dari masa Abraham. Nah Bapak Ibu, Yesus Mesias yang sudah hadir, dia sudah melayani pada waktu itu, dan dia menyapa orang yang mau percaya kepada dia. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah Bapak Ibu, yang menariknya di sini adalah Yesus yang sudah tahu bahwa Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Dia datang kepada Matius ini. Dia datang secara pribadi kepada Matius ini, dan itu bisa kita lihat di ayat yang ke-9. Perjumpaan pribadi dengan Yesus sendiri langsung. Yesus menyapa Matius. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Follow me, ikutlah aku. Nah Bapak Ibu, itu pertama sekali Matius pemungut cukai berjumpa dengan Yesus. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kekristenan kita saat ini? Sudahkah kita bertemu secara personal dengan Tuhan? Mengenal Tuhan secara pribadi? Tahu, yakin bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan orang dari kebinasaan. Bapak Ibu, kami waktu pelayanan di Bekasi, adik saya laki-laki datang ke tempat pelayanan kami. Lalu ketika dia datang, dia mau pulang. Ya, pulang lalu ke bandara. Lalu ternyata Bapak Ibu hanya telat berapa menit, pesawat masih di situ. Tetapi dia sudah tidak diizinkan untuk naik. Kejam ya. Tapi ya memang seperti itu. Ya kan, sudah negosiasi nggak bisa. Nah karena dia memang butuh pulang cepat, dia harus mencari tiket. Nah lalu Bapak Ibu dia tanya tiket di counter yang resmi, lalu dia membandingkan dengan ada berapa calok tiket di situ. Lalu yang namanya kan kita selalu mencari yang lebih rendah ya. Tujuan sama tapi kalau bisa ya ada selisih harga. Menang di kita, kira-kira begitu. Nah jadi Bapak Ibu, adik saya ini mengambil tiket dari calo. Dia, Medan bang. Iya Medan. Lalu diambil itu tiket, dia serahkan dan dia serahkan uang. Lalu bertanya, pernah ke Medan nggak bang? Jual tiket ke Medan? Enggak pernah. Nah Bapak Ibu, banyak orang Kristen seperti calo penumpang. Dia kelihatan seperti Kristen, tetapi dia tidak memahami, tidak pernah mengalami bagaimana hidup di dalam Kristus. Calo ini menjual tiket ke Medan, tetapi dia tidak pernah ke Medan.
Dia katakan, aku asli orang Jabotabek, orang Jakarta, tidak pernah ke Medan. Nah Bapak Ibu, ketika kita betul-betul mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, itu adalah proses awal kita untuk mengikut Tuhan. Dan ketika kita benar-benar sungguh menyadari Yesus itu adalah pribadi yang bisa diandalkan, itulah yang akan membuat kita terus bertahan dalam kehidupan ini dengan iman kita. Walaupun banyaknya pergumulan, walaupun banyaknya badai yang kita hadapi, ketika Tuhan memperkenankan kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kasih yang mula-mula, kasih ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Yesus yang menyelamatkan aku, Yesus sudah mau mati bagiku, apalagi yang gak diserahkannya untuk kita. Hanya perlu iman di situ Bapak Ibu. Dia sudah serahkan semuanya, hidupnya untuk kita supaya kita diselamatkan. Hanya perlu iman. Apakah kita yakin keselamatan sudah diserahkan? Apalagi yang lain pasti Tuhan akan berikan. Nah Bapak Ibu, perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan secara benar, itu modal awal kita untuk bisa mengikut Tuhan. Matius di dalam kepolosannya, dia bertemu dengan Tuhan. Yesus berkata, ikutlah aku. Matius enggak banyak ocehan, Matius tidak banyak komentar. Ini dia yang kutunggu, aku ingin mengikut engkau Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Iya. Jadi yang sesat dipanggil supaya tidak sesat. Yang menuju kebinasaan diselamatkan supaya tidak binasa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kepada Matius pemungut cukai. Seberapapun keberdosaan Matius, Yesus sanggup mengampuni hidupnya. Bapak Ibu, pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang kotor bagi pemahaman orang Yahudi. Jadi pemungut cukai ini seperti lintah yang menghisap orang, ya. Kenapa? Karena dia di bawah dilindungi oleh pemerintahan Romawi, setiap pemungut cukai, dan mereka bekerja mengambil persentase pajak yang dikenakan ke semua orang Yahudi pada waktu itu suka-suka hatinya. Jadi ini sangat pekerjaan yang kotor menurut orang Yahudi. Pemungut cukai nggak ada disukai. Tetapi Bapak Ibu, Yesus datang kepada kehidupan Matius. Bahkan dia, firman Tuhan katakan, datang ke kantornya Matius, datang ke pusat dosa itu, datang ke tempat yang tidak disukai itu. Yesus datang ke sana Bapak Ibu. Nah saudara yang terkasih, kalau kita melihat di ayat ke-10 ini, Matius mengundang Yesus untuk makan bersama. Bahkan dia mengundang juga teman-teman seprofesinya, sepekerjaan dengan dia. Firman Tuhan katakan mereka makan bersama. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Ini menandakan Matius sudah menerima Yesus. Ini menandakan ada sukacita dalam hati Matius. Ini menandakan bahwa Matius sudah bertobat. Ini adalah respon daripada Matius. Aku mau mengikut engkau Tuhan. Dia bersukacita mengundang Yesus makan. Nah nextnya, berikutnya kita melihat Matius meninggalkan pekerjaannya. Dia memang bertobat. Kedatangan Yesus mengubahkan dia untuk berani meninggalkan pekerjaannya yang penuh dengan dosa dan cara-cara yang kotor. Keberanian iman meninggalkan, ya enak ya, gampang dapat uang, tapi dia tinggalkan itu Bapak Ibu. Dia berani melangkah dengan iman. Dia bertobat dan menjadi bagian dari 12 murid Yesus. Nah saudara yang terkasih, namun apa yang janggal di situ yang bisa kita lihat? Kita masuk ke ayat yang ke-10, ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang yang berdosa?
Jadi orang Farisi ini orang yang merasa benar. Orang yang merasa benar tidak akan pernah mengalami pertobatan. Orang yang terus merasa benar, orang yang terus merasa dirinya suci, jauh dari kata pertobatan. Karena dia menganggap benar. Apa yang dilakukannya adalah benar. Nah Bapak Ibu, sementara firman Tuhan mengatakan bahwa hanya satu pribadi yang layak dikatakan benar, hanya satu profil yang bisa layak, yang pantas dikatakan bahwa dia adalah orang benar, yaitu Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, aku kebenaran dan benar. Dan Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Jadi Bapak Ibu, yang layak mengatakan dirinya adalah orang benar sebenarnya adalah Yesus. Orang Farisi pada waktu itu melihat Yesus duduk bersama dengan orang berdosa dalam pemahaman mereka dan mengatakan bahwa Yesus ini pemimpin, Yesus ini pengikut, mengambil orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang berdosa. Karena orang Farisi merasa paling benar. Orang yang paling benar Bapak Ibu jauh dari kata pertobatan, karena dia selalu merasa benar, suci. Jadi jauh dari kata pertobatan. Saudara yang terkasih, kabar baik. Kemarin kita dengar firman Tuhan tentang kabar baik ya, Injil. Dan saya membaca satu referensi negara Cina, negara tirai bambu yang kita tahu itu menganut paham komunis. Dan sejarah mencatat pekabaran Injil di negara Cina ada catatan kelamnya. Dan satu cerita yang menarik yang saya bagikan pagi hari ini yaitu kisah seorang ibu dan anaknya, karena mereka membaca Alkitab dan mereka ketahuan mereka orang Kristen, lalu pemerintahan China waktu itu menangkap mereka. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana? Penyiksaan supaya mereka menyangkal iman mereka. Lalu beberapa sipir menggunakan anaknya untuk disiksa supaya si ibu menyangkali imannya. Nah Bapak Ibu, apakah mereka menyangkali imannya? Mereka tetap ikut Yesus. Mereka tetap mengatakan kami percaya kepada Yesus. Nah ketika malam hari, dari sisi kemanusiaan dia pasti berdoa, Tuhan selamatkanlah saya dan anak saya. Kalau pun tidak saya, anak saya inilah Tuhan selamatkan. Namun ketika dia bergerak sedikit ke depan jeruji selnya, dia melihat ada beberapa orang juga yang sedang ditahan, tapi bukan karena iman kepada Yesus Kristus, tetapi karena kejahatan. Ada perempuan karena menjual diri, ada pengedar narkoba, ada pembunuh, dan dia tahu ya ini bukan karena iman, tetapi karena kejahatan. Lalu doanya berubah Bapak Ibu. Tuhan, kalau Engkau datang pada malam hari ini, aku tahu bukan aku yang lebih dahulu Engkau selamatkan, tetapi orang-orang yang ada di sel yang lain. Ngerti ya Bapak Ibu? Artinya memang Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa, sementara dia sudah orang yang di dalam Tuhan, orang yang sudah dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Jadi Bapak Ibu, doanya berubah. Saya percaya Engkau akan terlebih dahulu menyelamatkan orang yang belum di dalam Engkau. Nah Bapak Ibu, ada pertobatan. Itu yang dilihat oleh Yesus di dalam diri Matius. Nah Bapak Ibu, yang terpenting untuk kita pahami juga adalah proses pertobatan itu sebagai orang percaya itu harus berlangsung setiap hari. Bertemu dengan Tuhan secara pribadi itu awal perjalanan kita dengan Tuhan. Tetapi proses pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Apa saja yang harus kita matikan dalam hidup kita? Apa saja yang harus kita buang, harus kita kikis, harus kita lemparkan, sehingga akhirnya kita betul-betul mengatakan, aku memang murid Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, ada proses pertobatan yang dilakukan oleh Matius sebagai salah satu murid daripada Yesus. Dia bertobat. Dia meninggalkan pekerjaannya yang penuh dengan uang, tapi uang yang kotor. Dia berani meninggalkan itu. Dia mengikut Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, tadi saya mengatakan bahwa pada akhirnya Matius menjadi murid Yesus ya. Ada ungkapan, ada gula, ada semut ya. Karena gula manis, semut datang, kan gitu. Nah, jadi sama, ada guru, ada murid ya. Jadi Yesus dalam pola pelayanannya, dia tahu dia dalam ketuhanannya tidak akan terus bersama dengan manusia. Karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi dia mencari murid yang dia khususkan untuk dia ajar, untuk dia tunjukkan bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana terus beriman kepada Dia. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada 12 murid yang dia khususkan, yang dia panggil, yang dia didik, yang dia kasihi, yang dia tunjukkan bagaimana hidup seorang yang bernama Yesus. Dan itulah yang harus kalian ikuti. Bagaimana cara hidupku, bagaimana pola pikirku, bagaimana kasihku, itulah yang harus engkau ikuti kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya itulah yang akhirnya kembali mengabarkan kabar baik. Nah, Bapak Ibu, ada 12 murid yang kita ketahui, tetapi satu orang gagal di dalam mengikut Yesus ya. Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Bapak Ibu, saya akan memberitahu bagi kita di sini, ke-12 murid Tuhan Yesus itu sampai akhir matinya ternyata tidak ada yang mati karena memang dia harus mati ya, memang menghembuskan napas. Tetapi mereka mati karena dibunuh. Dibunuh kenapa? Karena iman kepada Yesus. Tapi satu hal yang bisa kita lihat, sampai akhir matinya ke-12 rasul ini, betul-betul mereka tidak menyangkal imannya. Nah, Bapak Ibu, ada Petrus. Ini adalah murid yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika hari Pentakosta, melalui khotbahnya 5.000 orang bertobat ketika dia berkhotbah di Serambi Salomo, ada di Kisah Para Rasul. Bagaimana cara matinya? Cara matinya dia disalib dengan posisi kepala di bawah. Apakah dia menyangkali Tuhan? Apakah dia menyangkali imannya? Tidak. Sumber yang saya dapat, sampai dia mati walaupun dengan kondisi seperti ini, dia tidak menyangkali imannya. Yang kedua, Bapak Ibu, ada Andreas. Ini kita kenal Andreas, murid Tuhan Yesus, agak sedikit pemalu. Sedikit 4 Injil menceritakan Andreas ini, pendiam ini. Kalau saya baca ya, katanya profilnya seperti itu. Bagaimana cara matinya, Bapak Ibu? Kita lebih fokus kepada cara matinya. Tetap dia setia dalam mengikut Yesus. Dia tidak menyangkali imannya walaupun dia betul-betul disiksa pada waktu itu. Cara matinya hampir mirip sama dengan Yesus, disalib tetapi dengan posisi huruf X, mati di situ. Nah, kemudian Matius yang baru kita baca tadi, Yesus datang kepada dia. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Apakah dia berhasil sampai finishing well? Benar, Bapak Ibu. Bagaimana cara mati daripada Matius ini? Kepalanya dipenggal ya, di Ethiopia. Mati. Bukan mati karena memang mau mati, tapi mati karena dibunuh supaya dia menyangkali imannya, tapi tidak. Setia mengikut Yesus. Yang keempat, Bapak Ibu, ada Yakobus. Bagaimana cara matinya? Dirajam dengan batu, mati. Kemudian Bapak Ibu, ada Yohanes, murid kesayangan Tuhan Yesus. Ini paling tragis kalau saya lihat. Bagaimana cara matinya? Dia mati di Roma. Bagaimana caranya? Dia dimasukkan ke dalam penggorengan yang minyaknya lagi mendidih. Dan itu betul. Tetapi kalau kita lihat di kitab Wahyu,
ada tafsiran yang mengatakan bahwa Wahyu itu adalah penulis dari Yohanes yang menulis. Memang benar, ketika dia disiksa seperti ini, ternyata dia tidak mengalami apa-apa. Sama seperti siapa yang di perjanjian lama, guru sekolah minggu, yang dimasukkan dalam perapian menyala-nyala tetapi tidak mati. Ada 3 orang, Sadrak, Mesa, Abednego. Hampir mirip, jadi rentang waktu jauh ya, tapi mirip juga nih, mujizat. Nah Bapak Ibu, dia tidak mengalami luka katanya, walaupun sudah dicemplungkan ke minyak penggorengan yang panas. Dia selamat. Lalu terakhir dilakukan oleh pemerintahan Romawi adalah membuang dia ke Pulau Patmos, tidak ada kontak dengan orang lain. Disitulah dia mendapat ilham penglihatan tentang kitab Wahyu, dan itu bagian dari kitab kita. Nah berikutnya Bapak Ibu, siapa lagi? Ada Filipus ya. Filipus ini juga mati tersalib. Banyak yang mati tersalib ya, dengan posisi yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya mereka menyangkal Yesus, menyangkal imannya. Kemudian ada Bartolomeus, ini mati dicambuk sampai semua kulitnya terkelupas dan dia kehabisan darah dan akhirnya mati. Kemudian ada Lukas, ini digantung Bapak Ibu. Kemudian ada Matias yang menggantikan Yudas Iskariot, kematiannya adalah dipenggal. Kemudian ada habis. Jadi ada berapa? Umumnya tidak saya masukkan yang lain karena umumnya lebih banyak disalib ya, tapi dengan posisi yang berbeda. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak mengikut Yesus. Di akhir hidupnya penyiksa melihat apakah mau menyangkali iman, menyangkali Yesus. Tetapi Bapak Ibu, benih yang sudah dijatuhkan tetap bertumbuh. Mereka tidak menyangkali Yesus walaupun nyawa taruhannya. Mengikut Yesus, Tuhan katakan, bukan yang enak-enak, tetapi mengikut Yesus tetap ada persoalan, tetap ada pergumulan, tetapi firman Tuhan katakan, aku akan memberi kekuatan. Bapak Ibu, mari terus mengikut Yesus, karena mengikut Yesus kita akan tetap tinggal di dalam kekekalan dan keselamatan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur menjadi bagian dari murid-Mu Tuhan. Murid berarti orang yang harus mau diajar. Murid berarti orang yang harus terus mau belajar. Belajar dari Maha Guru, yaitu Engkau, ya Allah kami, Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Mampukan kami terus Tuhan untuk terus berproses dalam hidup ini, sehingga akhirnya kami betul-betul menjadi murid Yesus yang sejati. Kami tidak mau menjadi orang yang sesat. Kami tidak mau jauh dari keselamatan itu. Tuhan tolong, Tuhan terus pimpin hidup kami hingga kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.